Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan podcast saya. Kali ini saya bersama Ustadz Ikhwan. Nama lengkapnya siapa tuh? Nama saya Muhammad Ikhwan Zakaria Al-Faris. Sarjana ya? Alhamdulillah, sarjana Ekonomi umum apa? Ekonomi syariah. Syariah serius? Iya, serius. Oke, karena ini kebetulan sarjana ekonomi, jadi saya akan menanyakan beberapa masalah tentang perekonomian di pandemi saat ini. Oke. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu kalau Ustadz Ikhwan ini sekarang ini lagi sibuk apa? Kebetulan sekarang sibuk di dunia pendidikan. Jadi guru. Oke. Terus operator juga. Mantap. Bendahara juga. Sibuk berarti ya tadi? Ya alhamdulillah. Tapi kan ada pandemi. Pekerjaan itu terdampak nggak sebenarnya? Alhamdulillah di dunia pendidikan sendiri tidak begitu terlalu berdampak signifikan. Aktivitas masih seperti biasanya, paling hanya ketika aktivitas di luar saja. Seperti itu. Kalau aktivitas di luar itu ya? Iya, terhambat ya, karena ada sekarang PPKM darurat ya. Nah, itu paling itu. Nah, tapi kalau berarti susah nih kalau sampai pekerjaan utamanya tidak terhambat. Saya mau nanya malah susah. Soalnya gini, pertanyaan sebenarnya gini. Iya. Kan ya anggap saja Anda ini kan sudah pakarnya di bidang ekonomi kan. Nah, ini maksudnya belum. Ya maksudnya kalau dibandingkan dengan rakyat yang awam lah yang tidak sempat mengenyam pendidikan sampai sarjana gitu kan. Jika dibandingkan mereka kan Anda pakar ekonomi tentu saja karena maksudnya waktu perkuliahan itu kan mempelajari tentang ekonomi. Iya. Bukan hanya teorinya tapi juga praktek tentu saja. Iya. Nah, maksudnya tadinya itu kalau seandainya Ustadz Ikhwan di pekerjaan utamanya terdampak, pertanyaannya adalah bagaimana strateginya gitu loh dari pandangan seorang ekonom. Maksudnya strategi menghadapi pandemi ini, ya bagaimana cara bertahan hidup gitu. Iya. Sebenarnya menanggapi pandemi seperti ini memang faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, terutama yaitu pedagang. Iya, karena memang kalau misalkan yang namanya pedagang itu kan otomatis interaksinya yaitu tatap muka secara langsung, transaksi. Tetapi ada beberapa cara yaitu mengenai sistem online. Sekarang sudah marak. Ya, sekarang sudah marak sistem online dan sebagainya, itu juga bisa teratasi. Akan tetapi permasalahannya di sini kan seperti pedagang kecil. Iya. Ataupun misalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa di-online kan. Iya. Seperti tambal ban itu yang seperti tambal ban, terus isi angin harus dibungkus pakai plastik. Itu kan nggak lucu ya, dibungkus di plastik tapi isinya di rumah. Itu kan nggak lucu. Jadi menurut saya pribadi ketika menanggapi yang namanya pandemi seperti ini, yang paling utama adalah dari segi pribadi ya. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan satu pekerjaan utama, tapi bisa mempunyai pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dimana itu bisa menopang minimal keseharian kita. Seperti itu. Misalnya gimana tadi? Kan gini, saya juga sebenarnya tahu kalau Ustadz Ikhwan juga bisnis madu. Iya, itu gimana? Misalnya itu bisnis madu itu diterapkan ke orang-orang awam itu sepertinya gimana? Maksudnya kan penghasilannya seperti apa gitu kan? Kebetulan saya sendiri di dunia pendidikan, selain itu juga ada sampingannya lah. Iya. Berarti itu menerapkan biar penghasilannya itu tidak hanya dari satu sumber gitu. Iya, betul sekali. Maksudnya itu kan. Karena saya mempunyai pedoman dan ini juga pedoman dari guru saya. Ketika kita mengajar itu dengan penuh keikhlasan dan juga harus ada sampingannya supaya tidak mengandalkan satu sumber penghasilan. Seperti itu. Ya, yang namanya rezeki itu kan banyak macamnya. Jadi beberapa sumber kita bisa memperolehnya. Nah, saya pribadi kalau misalkan menanggapi semacam ini, saya sebagai dewan pengajar dan juga berbisnis madu seperti itu, sampingan.
Tetapi alhamdulillah ketika musim pandemi seperti ini justru madu itu sangat diminati. Oh iya, madu dan itu juga kan, iya, ya, dan juga mungkin kita bisa membaca peluang. Iya. Ya, mungkin dari musim ya, terus dari situasi kondisi. Misalkan ketika mau menjelang musim nikah, iya, mendekati Lebaran, kita bisa bisnis yang namanya undangan, souvenir. Oh iya, itu bisa dikerjakan dari rumah, jelas. Terus musim pandemi seperti ini, kita jualan madu bisa tadi ya. Iya, madu. Terus jahe juga bisa. Oh iya. Ya kan? Iya. Sekarang yang dikejar itu justru obat-obat herbal. Iya. Sekarang saya percaya bahwa Anda itu memang pintar dalam mengambil peluang. Oke. Berarti ketika pandemi Anda jualan madu. Iya. Dan ketika memasarkan madu kan itu didukung dari segi ilmiah dan dari dari agama. Kan maksudnya itu madu itu kan obat yang dianjurkan juga kan. Iya. Keren sekali. Al-Quran juga sudah terjelas, terus sudah disebutkan ya. Iya. Karena madu itu sebagai obat seperti itu. Iya. Itu tapi tidak mudah. Apanya? Tidak mudah ketika kita menawarkan yang namanya madu. Iya. Kadang kan banyak sekali sekarang beredar madu-madu yang palsu, banyak campurannya dan sebagainya. Itu butuh yang namanya kepercayaan, Pak. Oh iya, butuh hasil, maksudnya apa ya? Bukti ya? Iya, butuh bukti. Nah, yang Ustadz Ikhwan jual itu madu asli? Asli, alhamdulillah asli. Tapi saya lihat sering postingan Ustadz Ikhwan, memori Anda tidak cukup. Memorinya habis itu. Sama. Bisa cek.